Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat karunia-Nya, hidayahnya sampai kita hari ini masih diberikan kesempatan dan bersyukur bisa bertemu di tempat ini guna mengikuti acara pendampingan individu 2 untuk program calon guru penggerak. Mohon Bapak Ibu saya sendiri sedikit mengganggu waktu Bapak dan anak-anak semua yang belajar. Tapi ini tujuannya adalah untuk bangsa dan negara dan cita-cita kita semua sebagai insan pendidik dan terdidik. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita jalankan mendapatkan nilai ibadah. Terima kasih Anda semua. Mungkin baru kenal ya, kita baru pertama bertemu, jadi tidak elok kalau tidak saling mengenal. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya bernama Rantawan Yusuf. Nama saya Rantawan Yusuf. Mungkin sudah ada di depan ya. Rantawan Yusuf. Saya dari SMA Negeri 9 Bogor Timur, yang dulu namanya SMA 1 Kalena. Saya sekarang bertugas di sekolah sebagai guru sosiologi dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Saya mulai masuk di SMA Kalena itu pas berdiri Pak. Jadi sekolah itu baru dibangun tahun 2008, saya pertama angkatan pertama ya semua. Siswanya juga mungkin hanya 12, sekarang sudah sekitar hampir 700, 670. Jadi sudah alhamdulillah sudah banyak, dan kita juga di sana sudah hampir lengkap, hampir bukan sudah lengkap, hampir lengkap. Karena perlengkapan kita sudah mulai dari guru sudah ada semua, hingga fasilitas komputer itu juga sudah lengkap semua, dan bahkan komputer kita itu sudah di SMA Kalena itu sudah ada juga. Laboratoriumnya juga sudah lengkap, ada fisika, kimia, biologi sudah ada. Ya, dan kita juga sudah punya ruang komputer yang luas, bahkan sudah ada fasilitas smart school. Jadi kalau Anda semua yang punya minat mau masuk di SMA 9, mudah-mudahan lulus ya, karena ada persaingan setiap tahun itu pasti ada yang nggak lulus, karena ya kita cuma menerima 21 kelas. Jadi kalau kelas itu hanya ada kelas 10 ya. Kelas 10 itu cuma 7 ya. Jadi IPA-nya 3, IPS-nya 4. Kalau lewat dari itu kita tidak punya ruangan lagi. Jadi banyak kemarin juga Pak Dewan juga menuntut supaya kita mengusulkan dapat rombel. Tapi di mana kita mau tempatkan, kecuali dibangun bertingkat. Ya, kalau bertingkat masih bisa. Karena semuanya sudah terisi. Bahkan kemarin saya sempat ke Jakarta Pak. Waktu itu diusul dari sekolah, dibawa ke Jakarta ke pertemuan yang di Bandung. Kita dapat lagi fasilitas. Saya bilang, mau kita di mana ini ruangan fasilitas? Nah itulah makanya Pak. Sejak itu saya berpikir saya ikuti dulu coba calon guru penggerak. Ternyata dari situlah saya merubah. Waktu itu saya ke Jakarta, saya dapat fasilitas sanitasi WC. Ya, akhirnya saya berubah di situ Pak. Makanya saya ikut guru penggerak, saya dapatkan bahwa
dibagilah itu WC untuk khusus untuk perempuan, nggak boleh laki-laki. Nah, jadi perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Kenapa? Karena di dalam guru penggerak itu ada namanya pembelajaran diferensiasi. Ya mungkin itu sekitar Bang. Jadi saya dari SMA 9 kebetulan saja mengikuti calon guru penggerak, dan sedikit saya sampaikan bahwa intinya mungkin saya seperti Bapak dan Ibu semua, anak-anak semua malas, sudah hampir tidak ada jiwa semangat untuk belajar, mengajar pun tidak ada, membaca buku saja sudah, mungkin itu siswa itu yang saya tahu ya. Tahunya marah saja. Kalau sudah guru siswa terlambat dihukum ya, kan ya ada siswa dikeluarkan, karena itu apa, kita terpancing dengan emosi. Pulang di rumah kata-katanya siswa sudah enak didengar, pulang pokoknya keluar saja. Sudah lupa melanggar lagi, sudah apa lagi, melawan duhur, tidak kerja tugas. Subhanallah, saya bilang gimana ini, tidak ada lagi jiwa untuk mengajar, karena tahunya saja data pasti bermasalah dengan siswa. Bahkan kita sudah dihipnotis, anggaplah kita sudah dihipnotis oleh siswa, karena data kita sudah ini nanti ini siswa ini yang pasti bikin masalah dalam kelas. Selalu kita terpikirkan dia, akhirnya hilanglah semangat belajar dan kita hanya menggunakan sistem kerja kelas kumpul, kalau tidak kumpul ya nilai rendah, tidak naik kelas atau dipindahkan saja. Itu pasti solusi kita sebagai guru begitu saja, tidak ada lagi jalan lain. Ternyata Pak, setelah kita ikut ini calon guru penggerak, Masya Allah hilang itu Pak. Masya Allah, nanti ada teori-teori dan memang kan makanya itu kita pelajari, hilang itu semua pikiran kita yang seperti itu, hati kita yang betul kasar keras sama siswa, ternyata lembut kemarin ya, hilang. Bahkan setiap hari kita di rumah rindu ikut ingin masuk mengajar, bayangkan. Terbalik ya, dulu itu mudah-mudahan tidak ada jam, tidak ada kepala sekolah, mudah-mudahan ya ada libur ya. Tapi kalau sudah ikut begini, kita terbalik rindu, kapan jam ini, kapan lagi jam itu mengajar. Masya Allah. Kenapa seperti itu? Karena ada perubahan di dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, hati kita sudah dibekali, mungkin itulah dikasih. Dan ini bukan sekedar apa? Program hanya formalitas. Ini program bukan kaleng-kaleng, bukan hanya bukan apa lagi itu, semacam program formalitas yang hanya sampulnya saja dirubah, isinya tidak tetap sama ya. Dan sebenarnya ini betul-betul bukan saja sampulnya, isinya pun berubah, isinya juga berubah. Jadi harus memang kita siapkan diri. Bahkan ada yang kata kalau ganti menteri ganti tergolong. Saya yakin kalau kita orang yang berpikir logis pasti kita mengerti, karena sejak kurikulum 2012 itu kan dibuat oleh Pak Anies Baswedan ya. Setelah diganti oleh Pak Muhajir Effendi, tetap kurikulum 2013 kan tidak berubah. Nanti sejak Pak Nadiem Makarim baru diusulkan, itu kan belum jadi, belum diterapkan. Nanti insya Allah nanti kurikulum Merdeka itu akan masuk ke tahun 2024 baru diwajibkan. Dan ada lagi kelebihannya ini, apabila jadi ada usul apabila siapa yang mengikuti kurikulum atau program guru penggerak ini, maka dia tidak perlu lagi PPG, langsung mendapat sertifikasi. Jadi sebenarnya sudah sederhana, dipermudah. Jadi kalau mungkin yang belum sertifikasi tidak perlu lagi ikut PPG lagi. Ya itu saja, calon guru penggerak sudah bisa mendapat sertifikasi. Jadi ini sebenarnya, jadi kita dapat ilmu, kita juga dapat tunjangan tambahan. Ya, jadi itu, dan ada kelebihannya lagi. Apa? Semua yang calon guru penggerak diutamakan, diprioritaskan menjadi calon kepala sekolah dan calon pengawas. Jadi banyak kali tentunya Pak, rugi karena mau tidak mau pasti kita akan ke sana. Sebelum kita terlambat, mundur dan kita melangkah. Jadi saya kayak Pak Yance betul-betul mudah-mudahan nanti itu sudah mendaftar ya, sudah tahap 1 Pak ya. Alhamdulillah. Itu tidak gampang Pak, persaingannya banyak sekali.
Di kemarin saya lihat itu Pak sudah dapat sudah lebih 200. Ini dulu 200. Dan sekarang yang jalan guru penggerak ini yang lulus berapa Pak? Yang pengajar praktik itu? Enggak, iya itu baru 4. Nah setiap guru pengajar praktik hanya bisa paling maksimal itu 6. Jadi kalau di sini di Timur cuma 4 orang yang ikut mengajar praktik yang mendampingi termasuk saya. Jadi hanya Pak ini dengan Pak Mul di Serpe Burau, Ibu Erna di Sematawuni, dan Pak Ari di Tauti dan Pak Sherman di apa juga? Ya Pak Rizal. Jadi saya 6 orang saya dampingi. Itu pun sudah terlalu banyak ini, sudah maksimal sekali. Mungkin sudah kalau menurut saya itu sudah pilih over ya. Karena maksimal itu dia itu hanya 3. Tapi ini dikasih 4. Berarti guru pengajar praktik itu sangat sedikit. Jadi kalau ada di sini Pak yang mungkin punya minat mau jadi pengajar praktik, lebih bagus lagi ya, ikuti lebih cepat karena kurang yang berminat. Semuanya maunya jadi calon guru penggerak, tidak mau jadi pengajar praktik. Atau kita istilah dulu itu namanya itu bukan pengajar praktik, namanya guru pendamping. Guru pendamping calon guru penggerak. Itu kita sekarang Pak, mungkin kita tahu apa itu guru penggerak, apa itu guru merdeka. Minta maaf saya sedikit cerita. Jadi guru penggerak itu berawalnya itu dari seorang tokoh. Mungkin kita kenal semua, anak-anak semua mungkin yang di belakang mungkin saya mau tanya, siapa Bapak Pendidikan Indonesia? Siapa? Iya betul sekali. Ya, Ki Hajar. Dia adalah tokoh pertama yang menginspirasi orang Indonesia, bahkan pendidikan kita. Dia pertama sekali mencetuskan namanya Taman Siswa. Taman Siswa ini pertama pun juga muncul, ya ada sejarahnya. Kita tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara itu pernah dikasihkan ke Belanda. Sampai di Belanda, dia membawa anak dan istrinya. Pada saat itu dia berjuang untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Saking dia singkat, dia asik menyusun semua kegiatan. Terus tiba-tiba anaknya menangis. Anaknya ini menangis. Dia sudah suruh diam, anaknya tidak mau menangis, tidak mau diam. Waktu itu di Belanda lagi musim dingin, musim salju. Emosinya Pak Ki Hajar Dewantara ini, dia membawa anaknya taruh di luar supaya tidak terdengar, tidak mengganggu dia belajar, tidak mengganggu dia kerja. Pada saat itu anaknya itu kedinginan di luar, musim salju ini ya. Dia sakit kerja, terus dia kaget sadar, anakku saya taruh di luar. Dia cepat buka pintu, diambil, terus dia gendong, dia ajak bicara tidak ngomong lagi anaknya. Anaknya sudah kaku kedinginan. Sudah tidak bisa lagi bicara. Langsung disitulah dia mengatakan apa ini? Nah, saya bersumpah saya akan menghamba kepadamu nak, asalkan kau selamat. Masa? Artinya dibawa ke rumah sakit, anak itu bisa selamat, tapi siang cacat, tidak bisa lagi bicara, lumpuh. Disitulah malah muncullah namanya penghambaan kepada siswa. Jadi anak-anak itu, mohon Bapak Ibu, dalam guru penggerak anak jangan disakiti, jangan dilukai. Separah apapun dia, senakal apapun dia, pokoknya dia punya pelanggaran, jangan kita sakiti hati. Karena dia itu adalah anugerah buat kita. Sudah dititipkan Tuhan kepada kita untuk kita didik. Janganlah kita menyakiti mereka. Mereka belum tahu apa-apa tentang kehidupan. Kadang-kadang kita juga terbalik. Sebelum melihat anaknya sudah dendam, dan pokoknya siap untuk naik kelas begitu. Kalau tidak, artinya anak ini menjadi trauma. Jadi kita sudah menghancurkan masa depannya. Di mana masa depannya? Pikirannya sendiri kita sudah rusak. Artinya anak ini tidak bisa berkembang. Jadi semua anak-anak menurut calon guru penggerak
mereka itu sebenarnya bukan kertas kosong. Yang lahir itu dalam keadaan bersih tidak. Mereka itu sudah terisi dengan bakat-bakat. Ya, mungkin begitu tadi ya. Ya, jadi mereka itu lahir sudah punya bakat masing-masing. Coba kita lihat, ada anak itu tiba-tiba pintar sekali ngomong. Ada lagi anak ini kalau disuruh menyanyi itu bagus sekali suaranya. Kalau tidak pernah kita ajar ya. Kenapa dia bisa begini? Pasti ada bakat tertentu yang kita sudah tahu bahwa mereka itu punya potensi. Yang kita sekarang lihat adalah tadi tinggal mau belajar dengan cara itu, mengikuti program guru penggerak sampai bulan 6 nanti Pak. Bapak Ibu, jadi Pak Yansen nanti kalau lulus Pak, insya Allah sampai bulan 7 itu. Bulan 7 itu tahun depan Pak, nanti bulan tahun depan. Oke, itu mungkin sekedar penyampaian buat Bapak Ibu, anak-anak semua. Mudah-mudahan dengan apa namanya pertemuan kita ini bisa menjadi gambaran kenapa harus ada apa namanya sekolah calon guru penggerak sekolah. Itu saja mungkin. Jadi hari ini Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu kepala sekolah ya, calon kepala sekolah. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi. Saya akan memandu kegiatan untuk Pak Edi. Jadi minta maaf sebelumnya juga saya akan datang di sekolah Bapak nanti setiap bulan selama 6 kali lah, 6 kali pertemuan, 6 kali 6 bulan sekali. Ya Pak, 1 bulan sekali. Jadi selama 6 kali pertemuan. Ini sudah yang kedua. Nah, jadi nanti di sini untuk pendampingan individu. Jadi pertama itu kita akan diskusi dan Pak Edi akan membahas tentang perkasa perubahan dengan visi dan perkasa perubahan. Visi dan perkasa perubahan ini adalah suatu proses di mana kebijakan dan ide-ide akan Pak Edi utarakan dan kita tinggal berdiskusi yang mungkin mana yang tepat, mana yang cocok sesuai dengan komentar dan pandangan Bapak Ibu semua. Bisa mungkin bisa waktu ya, kasih silakan. Ya, sebelum kita mulai kita dulu mendengarkan kata sambutan dari kepala sekolah yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakilkan kepala sekolah kita yang saat ini mempunyai kegiatan yang sama pentingnya, Pak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengajar praktik Pak Santo Yesus Sos untuk mendampingi Pak Edi sebagai calon guru penggerak dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua pada tema atau pembahasan visi dan perkasa perubahan sekolah yang akan kita bahas hari ini. Jadi saya berharap apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini itu mempunyai makna dan memberikan pelajaran penting baik bagi anak-anak ataupun guru-guru. Semoga setelah kegiatan hari ini kita mendapatkan pelajaran untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Saya harapkan dalam proses diskusinya nanti anak-anak sekalian terlibat aktif. Bapak Ibu juga bisa terlibat aktif untuk mengajukan pertanyaan atau saran masukan kepada calon guru penggerak terkait visi dan perkasa dalam perubahan sekolah. Saya kira cukup demikian untuk mengefektifkan waktu. Saya serahkan kembali kepada pemateri atau Pak Edi selaku calon guru penggerak. Terima kasih.
Silakan kita lanjut ke Pak calon guru penggerak kita, Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak dan Tati pengajar praktik yang saya hormati, Bapak atau Ibu yang mewakili kepala sekolah SMP Negeri Purwakono yang juga saya hormati, rekan sejawat, guru dan staf penanggung usaha yang juga saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di pagi hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan. Insya Allah kita akan melakukan suatu kegiatan kami sebagai calon guru penggerak khususnya angkatan ke-7 Kabupaten Belitung Timur. Pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak diberikan amanat untuk menjadi pemandu untuk memaparkan mengenai visi dan prakarsa ke depan sekolah. Yang pertama adalah tentang visi sekolah kita. Jadi apa yang kita laksanakan selama ini itu berdasarkan visi yang ada. Kebetulan visi yang ada di sekolah kita ini sudah dituangkan di dalam KOSP atau kurikulum operasional sekolah. Itu sudah ditandatangani oleh pengawas. Cuma ya, visi ini kemarin harusnya dibuat di dalam satu ruangan melibatkan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah kita ini, termasuk di dalamnya guru, kepala sekolah, tata usaha, perwakilan siswa, bahkan kalau perlu ya didatangkan tokoh masyarakat atau dalam hal ini komite sekolah. Karena ini menyangkut apa yang akan dilaksanakan untuk kemajuan sekolah kita ini. Nah, ini menyusun kata-kata atau visi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, ini visi sudah jadi ya. Saya terima langsung ini dari kepala sekolah dan saya cuma input dan kemudian saya tuangkan di kurikulum operasional sekolah. Jadi kita semua yang ada dalam sini tidak dilibatkan dalam pembuatan ini yang harusnya kita dilibatkan. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, kita diminta untuk meninjau ulang atau merevisi bila mana visi sekolah kita ini belum berpihak kepada siswa. Jadi kita bisa mengkritisi dari kalimat-kalimat yang ada di sananya ya, yang ada di visi sekolah. Jadi untuk itu pada Bapak Ibu guru saya persilakan untuk atau anak-anak sekalian untuk membaca secara saksama, kemudian memaknai visi yang selama ini kita terapkan di sekolah kita, khususnya kepala sekolah yang baru ya. Karena kepala sekolah lama beda ya, ini yang baru ini, kepala sekolah yang baru ini yang membuat visi ini. Jadi silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disangka mau dirubah, apakah visi ini sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar atau perlu ada yang perlu diubah ya. Silakan, mungkin ada tanggapan Pak Yan, mungkin ada. Terus terang ini bukan kita yang rumuskan kemarin ini ya. Jadi saya terima barang jadi, tinggal saya input, saya ketik, kemudian itu yang dibawa ke dinas dan ditandatangani. Nah, itu yang berlaku di sekolah kita ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu mungkin yang baru lihat bahwa ternyata visi sekolah kita sudah berubah dari yang pertama ya. Ini sudah berlaku sejak kepala sekolah yang baru ini.
Kinanana ya. Jadi bunyi visinya adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, menguasai pembelajaran berbasis digital, berprestasi, berwawasan global, peduli lingkungan sosial dan alam yang berlandaskan profil pelajar Pancasila.